Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, saya Zahra Aulia Putri, absen 37 dari kelas 11 IPA 3, akan menjadi moderator pada presentasi kelompok 5 hari ini. Presentasi hari ini berjudul Perencanaan Pembangunan Ekonomi serta Faktor yang Mempengaruhi. Kelompok 5 diketuai oleh Muhammad Afzal Nur Arsyad, absen 21, dengan anggota Altintot Okta, absen 1, Nova Maharani, absen 26, Zahra Aulia Putri, absen 35, dan Zaki Syamsul, absen 36. Lalu ada 6 subtopik pada hari ini. Yang pertama ada perkenalan kelompok 5 yang sudah saya lakukan tadi. Yang kedua ada subtopik. Yang ketiga ada pengertian perencanaan ekonomi. Yang keempat ada proses perencanaan ekonomi. Yang kelima faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan ekonomi. Dan yang keenam perencanaan dan implementasi pembangunan ekonomi. Untuk bagian pertama akan dibawakan oleh Altintop Okta. Kepadanya dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian perencanaan ekonomi. Perencanaan ekonomi merupakan teknik atau cara mencapai tujuan dan sasaran tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya serta telah dirumuskan oleh Badan Perencana Pusat. Tujuan perencanaan ekonomi adalah mengadakan suatu perekonomian nasional yang diatur, yang direncanakan tujuannya dan jalannya. Dan perencanaan pada asasnya berkisar pada dua hal, yaitu 1. Penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan. 2. Pilihan-pilihan di antara cara-cara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut. Ciri-ciri suatu perencanaan pembangunan adalah 1. Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang mantap atau steady social economic growth. 2. Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk meningkatkan pendapatan per kapita. 3. Usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi. 4. Usaha perluasan kesempatan kerja. 5. Usaha pemerataan pembangunan. 6. Usaha pembinaan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan-kegiatan pembangunan. 7. Usaha secara terus-menerus menjaga stabilitas ekonomi. Unsur pokok perencanaan ekonomi. Kebijakan dasar atau strategi dasar rencana pembangunan, adanya kerangka kerja mikro, perkiraan sumber-sumber pembiayaan pembangunan, uraian tentang kerangka kebijakan yang konsisten, penyusunan program investasi secara sektoral, administrasi pembangunan. Fungsi-fungsi perencanaan ada 5. Yang pertama, terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan. 2. Dapat dilakukan suatu perkiraan potensi-potensi, perkembangan, hambatan, serta resiko yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang. 3. Memberikan kesempatan untuk mengadakan pilihan yang terbaik. 4. Dilakukan penyusunan skala prioritas dari segi pentingnya tujuan. 5. Sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan dan evaluasi. Kenapa perlu adanya perencanaan? Ada 3 alasan, yaitu 1. Agar penggunaan alokasi sumber-sumber pembangunan yang terbatas bisa lebih efisien. 2. Agar pembangunan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi menjadi lebih mantap. 3. Agar tercapai stabilitas ekonomi dalam menghadapi siklus konjungtur. Untuk bagian berikutnya akan dibawakan oleh Nova Maharani. Kepadanya dipersilahkan. Saya di sini akan menjelaskan tentang proses perencanaan ekonomi. Dalam perencanaan ekonomi terdapat proses atau tahapannya. Yang pertama, tujuan, yaitu menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam perencanaan ekonomi tersebut. Yang kedua, sumber daya, yaitu mengukur ketersediaan sumber daya dalam periode perencanaan. Yang ketiga, cara, yaitu memilih berbagai cara yang bisa digunakan secara efektif dalam mencapai tujuan nasional. Dan yang terakhir ada tahap kegiatan. Tentunya, sebuah perencanaan harus ada kegiatan yang dilakukan sesuai pemilihan cara yang telah ditentukan sebelumnya.
Kemudian ada syarat-syarat keberhasilan sebuah perencanaan, yaitu badan pelaksana terorganisir dengan tepat atau terstruktur dengan baik. Lalu, analisis sumber daya secara menyeluruh, seperti sumber daya yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui, masih banyak tersisa atau sedikit, dan sebagainya. Yang ketiga adalah menetapkan tujuan. Tujuan dapat menjadi gambaran umum atau goals yang akan dicapai. Yang keempat, penetapan sasaran dan prioritas. Kita dapat memilah dan memilih kegiatan mana yang menjadi prioritas atau kegiatan yang bisa ditunda terlebih dahulu. Yang kelima, mobilisasi sumber daya. Maksudnya adalah upaya dalam memastikan tercukupinya sumber daya dalam pengembangan, pelaksanaan, dan pencapaian visi dan misi. Yang keenam, yaitu keseimbangan dalam perencanaan. Ini sangat dibutuhkan agar tidak terjadi defisit selama periode perencanaan. Yang ketujuh, sistem administrasi yang efisien dan tidak korup. Yang kedelapan, kebijakan pembangunan yang tepat. Kesembilan, administrasi yang ekonomis. Kesepuluh, dasar pendidikan administrasi yang bersih dan efisien. Kesebelas adalah landasan teori konsumsi, yaitu semakin besar pendapatan, maka akan semakin besar konsumsinya. Yang terakhir adalah dukungan dari masyarakat dalam menjalin kesepakatan membangun ekonomi bersama pemerintah. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan pembangunan ekonomi. Di antaranya adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih yang berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas, dan kuantitas. Selanjutnya, ada faktor sumber daya manusia. Cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauh mana sumber daya manusia selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan. Lalu, ada faktor sumber daya modal, berfungsi untuk mengolah sumber daya alam dan meningkatkan kualitas iptek berupa barang-barang modal yang dapat meningkatkan produktivitas. Dan yang terakhir, ada faktor budaya. Faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan, tetapi dapat juga menjadi penghambat pembangunan. Budaya yang dapat mendorong pembangunan diantaranya sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur, ulet, dan sebagainya. Dan budaya yang dapat menghambat pembangunan seperti tidak adanya inovasi atau selalu menggunakan cara yang sama dalam mengatasi permasalahan, sikap konsumtif, dan sebagainya. Di subtopik terakhir adalah perencanaan dan implementasi pembangunan ekonomi Indonesia. Berbagai indikator umum yang dipakai Indonesia telah membuat adanya keberhasilan yang signifikan dalam bidang ekonomi. Hasil pembangunan yang telah diperoleh ada yang berhasil atau sesuai perencanaan. Di antaranya adalah laju pertumbuhan ekonomi selama PJP 1 rata-rata 6,8% per tahun, penduduk miskin berkurang dari 40,1% awal Orde Baru menjadi 13,73% tahun 1993. PDB sudah mengalami pergeseran dari dominasi pertanian ke dominasi industri. Kontribusi sektor pertanian menurun dari 49,3% tahun 1969 menjadi hanya 18,5% di tahun 1993. Kontribusi sektor industri meningkat dari 9,26% menjadi 22,3% untuk kurun waktu yang sama. Perdagangan luar negeri meningkat pesat, ekspor meningkat 42 kali lipat, dan impor meningkat 3 kali selama PJP 1 tersebut. Dan adapun yang kurang berhasil atau tidak sesuai perencanaan, yaitu kesenjangan pendapatan antar masyarakat masih tinggi, hutang luar negeri meningkat, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan sehingga merusak ekosistem, pemborosan anggaran dan korupsi yang tidak bisa dikendalikan, dan sebagainya. Sudah selesai kepada isi materi, mari kita lanjut ke sesi tanya jawab yang akan dibacakan oleh Zaki Syamsul dan Afzal Nur Arsyad. Kepadanya dipersilahkan. Sekian dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.